Gubuk tua, saksi bisu cinta terakhir. Di sebuah desa kecil bernama Karangsari, Jawa Timur, berdiri sebuah gubuk tua di pinggir sawah yang luas membentang. Gubuk itu terbuat dari kayu jati tua, beratap ilalang kering, dan dipenuhi sarang laba-laba. Konon katanya, gubuk itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, tapi tetap kokoh walau digerus zaman. Namun, bagi penduduk desa, gubuk itu bukan sekadar bangunan tua. Gubuk itu memiliki cerita tentang seseorang yang mereka panggil Mbah Dargo, kakek berusia 78 tahun, dan tentang seorang gadis cantik yang dulu disebut kembang desa, bernama Laras Ayu. Gubuk itu pernah menyimpan cinta paling aneh yang pernah ada di Karangsari. Bisik-bisik warga setiap melewatinya. Bab 2 Laras Ayu, kembang desa yang kesepian. Laras Ayu, gadis 22 tahun, dikenal sebagai gadis paling rupawan di desa. Kulitnya kuning langsat, rambutnya hitam panjang seperti air mengalir, dan senyumnya menenangkan hati. Ia tinggal bersama neneknya, setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat Laras masih 10 tahun. Meski cantik dan dikenal banyak pemuda, Laras tak pernah membuka hatinya. Ia merasa kosong, sepi, dan terlalu cepat dewasa. Tak ada laki-laki seusianya yang membuat hatinya bergetar. Ia merasa dunia terlalu bising, terlalu banyak omong kosong. Hingga suatu hari, hujan deras memaksanya berteduh di gubuk tua dekat sawah saat pulang dari ladang. Di sanalah ia bertemu Mbah Dargo. Bab 3 Pertemuan yang tak direncanakan. Mbah Dargo sedang duduk diam, membaca kitab tua, dengan secangkir kopi di tangan. Kakek itu hidup menyendiri. Ia pernah menjadi dalang, guru spiritual, dan penulis naskah sandiwara desa. Kini ia hanya menjaga sawah kecil peninggalan keluarganya, dan lebih banyak berdiam diri. Laras terkejut, merasa canggung. Tapi Mbah Dargo hanya menoleh sambil tersenyum. Hujan adalah tamu yang tak bisa diusir. Masuk saja, enduk. Tak banyak kata malam itu. Tapi Laras merasakan ketenangan yang tak pernah ia temui dari pemuda-pemuda yang mengejarnya. Tatapan Mbah Dargo teduh. Nada bicaranya dalam. Laras merasa seperti bicara pada jiwa yang telah matang. Sejak malam itu, Laras sering datang ke gubuk. Bukan untuk berteduh, tapi untuk belajar. Tentang kehidupan, sastra Jawa, kisah wayang, dan tentang cinta dalam makna yang lebih luas. Bab 4 Bisik-bisik desa dan perasaan yang tumbuh. Desa Karangsari mulai gelisah. Apa tidak malu, gadis muda duduk berjam-jam dengan kakek-kakek. Jangan-jangan Simbah pakai ilmu apa-apa. Namun Laras tak peduli. Ia hanya merasa damai. Ia mencintai kebijaksanaan Mbah Dargo. Ia mulai menulis puisi, menanam bunga, dan ikut merawat gubuk itu. Perasaan tumbuh perlahan. Bukan karena fisik, bukan karena harta, karena memang Mbah Dargo hidup pas-pasan, tapi karena rasa diterima dan dihargai tanpa syarat. Suatu malam, Laras berkata, "Mbah, kenapa saya tenang sekali kalau duduk di sini? Padahal dunia di luar seperti menolak saya." Mbah Dargo menjawab lirih, "Karena gubuk ini tak meminta apa-apa. Ia hanya mendengarkan." Dan Laras tahu, ia jatuh cinta. Bab 5 Pengakuan cinta di bawah gerimis. Di usia yang terlalu muda dan terlalu tua, cinta hadir tanpa logika. Suatu sore saat gerimis, Laras menangis. "Saya tahu ini aneh, Mbah, tapi saya ingin mengatakan yang jujur. Saya mencintai Mbah." Mbah Dargo terdiam. Lama. Ia tahu itu bukan cinta dalam makna birahi, tapi keterikatan jiwa. Namun ia juga sadar, ia sudah tua, dan dunia tidak akan pernah menerima cinta mereka. "Enduk, cinta itu anugerah. Tapi hidup juga soal keberanian menerima luka. Aku senang kamu datang ke hidupku, tapi jangan jadikan aku alasan untuk meninggalkan masa mudamu." Namun Laras tak mundur. "Saya tidak ingin jadi istri pemuda yang hanya mencintai rupa. Saya ingin jadi istri seseorang yang mencintai jiwa saya." Dan di bawah gubuk itu, untuk pertama kalinya, dua tangan berbeda generasi saling menggenggam. Bab 6 Pernikahan sederhana dan amarah dunia. Laras dan Mbah Dargo akhirnya menikah. Tanpa pesta. Hanya akad di bawah pohon mangga, disaksikan alam. Desa geger. Banyak yang mencaci. Banyak yang mengutuk. Laknat. Jijik. Ini melawan kodrat. Tapi cinta mereka tetap berdiri. Mereka hidup di gubuk itu. Laras membuka perpustakaan kecil. Ia mengajar anak-anak membaca.
Mbah Dargo menulis kembali kisah-kisah lama. Dunia boleh mencaci, tapi gubuk tua itu terus mendengar dan menyimpan kisah cinta mereka. Bab 7 Cinta yang Mengakar. 3 tahun berlalu. Laras makin dewasa. Wajahnya bersinar dengan ketenangan. Mbah Dargo mulai rapuh. Namun setiap hari, ia mengukir puisi di kulit kayu, menulis kenangan agar Laras tidak kesepian nanti. Kalau aku pergi nanti, jangan menangis di gubuk ini. Duduklah, dan ajarkan anak-anak tentang kejujuran cinta. Dan pada suatu pagi yang dingin, Mbah Dargo menghembuskan napas terakhir di pangkuan Laras. Di wajahnya, ada damai yang tak bisa dijelaskan. Epilog Gubuk Tua dan Kenangan Abadi. Kini Laras sudah 30 tahun. Ia tidak menikah lagi. Ia tetap tinggal di gubuk itu, membuka ruang baca, menulis, dan menyulam. Orang-orang desa mulai berubah. Mereka membawa anak-anak ke perpustakaan kecil Laras, meminta dia mengajari membaca dan menulis. Mereka mulai berbisik, mungkin cinta itu memang tak bisa diukur umur. Dan gubuk tua itu masih berdiri, menjadi saksi bisu bahwa cinta sejati tak mengenal usia. Ia hanya butuh ruang, kejujuran, dan keberanian.